Bapak bisa kasih aktif tidak kok? Iya, saya sudah aktif Pak. Joni. Baik, terima kasih Bapak. Kami dari Bawaslu Probolinggo ucapkan terima kasih sudah hadir dalam kegiatan luring dalam kesempatan hari ini, dan juga atas kesempatan waktu yang Bapak sudah siapkan bagi kami untuk menyampaikan materi di dalam kegiatan media Retir. Dan yang hadir pada kesempatan ini ada peserta yaitu dari SPD Saburai Juang, Radio Musafir Polis Saburai Juang, Pos Kupang, Timor Express, Warisan Budaya Nusantara, Sarai News, Sonalai News, Kelompok 9, dan Probamora News, dan Toko Muda. Dan juga ada dari ketua anggota Panwascam yang ada di kecamatan yang mereka hadir di luring. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada Bapak pada kesempatan siang hari ini untuk menyampaikan materi yang akan menjadi diskusi bagi kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kordif, Pak Pendeta Joni, yang saya hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Saburai Juang, saya hormati rekan-rekan pekerja media, dan juga staf sekretariat yang hadir pada siang hari ini, Pak Kosek, dan juga sekiannya semua peserta yang hadir dalam diskusi siang hari ini. Pak Joni, kalau saya lihat di monitor ini waktunya tinggal 4 menit, jadi tolong siapkan link yang baru supaya kalau link ini terputus kita bisa langsung terkonek dengan link yang baru. Ya, yang saya hormati kawan-kawan media, itu media cetak, elektronik, dan juga media online yang ada pada kesempatan ini. Kalau ada dari radio juga ya, tak lupa saya menyapa semua, sehat, salam, mudah-mudahan kita berjumpa siang hari keadaan yang sehat walafiat. Tapi kawan-kawan semua, sini saya menggunakan materi media massa sebagai mitra sekolah. Jadi strategi sekolah. Kalau ada wartawan yang zaman saya mungkin kita kenal, tapi kalau di atas tahun 2012 mungkin mungkin pernah berjumpa, tetapi kapasitas saya waktu itu bukan lagi sebagai. Saya juga pernah bekerja seperti teman-teman semua dari tahun 99 sampai 2012 di beberapa media lokal dan juga di media nasional maupun koresponden di beberapa media internasional. Jadi untuk dunia wartawan ini bukan hal baru untuk saya, karena saya lahir dari sana. Sekarang yang mau kembali lagi rasanya tidak bisa selesai lagi dengan kawan-kawan yang sekarang bekerja di sektor media dan publik. Bapak Ibu teman-teman semua, bicara soal media, kawan-kawan semua, bicara tentang media dan pemilu, Bapak Ibu teman-teman semua, dasar hukumnya antara lain Undang-Undang
40 tentang pers, ya, Undang-Undang tahun 99 tentang pers, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan Bawaslu nomor 2 tahun 2003 tentang pengawasan administratif. Ini dasar hukum daripada pelaksanaan atau kerja-kerja media yang berkaitan dengan pemilu. Tentunya masih ada juga regulasi lainnya, ya. Ada kode etik, kode etik wartawan, dan juga ada pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, oleh PUI, oleh AICI, oleh Asosiasi Media Siber, oleh Ikatan Jurnalis Televisi, Ikatan Jurnalis Radio, dan macam-macam. Semuanya itu bisa kita undang-undang, ya, Undang-Undang 40 tahun 99 pers. Bila mana berkaitan dengan pemilu, maka tentunya semua norma atau aturan yang dibuat oleh organisasi profesi, Bapak Ibu, baik itu AJI, PUI, TPI, Asosiasi Media Siber, Dewan Pers, semuanya merujuk pada Undang-Undang 7 tahun 2012. Jadi diskusi kita hari ini, ya, dasar hukumnya dua undang-undang itu. Yang berikut Bapak Ibu semua, saya ingin untuk sedikit memberikan gambaran berkaitan dengan bangunan kedaulatan rakyat dalam perspektif media, ya. Bangunan kedaulatan rakyat dalam perspektif media, baik itu media online, media cetak, dan media-media lainnya. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan semua, semuanya merujuk kepada yang namanya Pancasila dan PUD 5. Ya. Pancasila di situ disebutkan bahwa di sebagai empat kerakyatan itu penolakan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang menjadi dasar daripada pelaksanaan pemilu. Ya. Pelaksanaan pemilu, dan kemudian di dalam alinea kedua pembukaan UUD 45 pun mengatur hal yang sama. Nah, kemudian waktunya habis.
Bisa koi? Bisa masuk. Harus minta kom itu. Dia masuk. Masuk di grup tadi kalau Ya, kita lanjut ya. Ya, Bapak Ibu semua, ini bangunan kedaulatan rakyat dalam perspektif media. Ya. Mengapa saya mengistilahkan bangunan kedaulatan rakyat? Karena untuk urusan pemilu yang paling berdaulat di sini adalah rakyat. Ya. Oleh karena itu, pemilu itu sendiri didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan DPD kabupaten dan kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu definisi daripada pemilu. Sehingga kalau bicara tentang pemilu, maka yang paling berdaulat di sini adalah rakyat. Kedaulatan rakyat itu sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya. Di situ disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pun ya, mendefinisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dan di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tentang pers, di situ juga disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, sebenarnya kita punya kepentingan yang sama. Ya. Penyelenggara pemilu kepentingannya adalah bagaimana menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilu. Pers pun di dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 40 tentang pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud daripada kedaulatan rakyat itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, antara pers, pekerjaan yang dilakukan oleh pers dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu sama-sama bekerja untuk kepentingan yang sama. Apa kepentingannya? Kalau di dalam pelaksanaan pemilu, maka kepentingan antara pers, teman-teman media dan kepentingan Bawaslu adalah menjaga rakyat. Yang kedua, Ibu semua, pemilu yang demokratis dan pers, ya, ini merupakan anak kandung reformasi. Ya.
Jadi pemilu demokratis itu ya mulai terjadi pada pasca reformasi. Ya. Pemilu pada demokrasi di Indonesia itu memang betul, tapi terjadi pada tahun 55 atau 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah itu tidak ada lagi pemilu demokratis. Pemilu tahun 71, 77, ya, kemudian tahun 82, dan seterusnya sampai pemilu tahun 97, ya, itu boleh dikatakan bahwa itu pemilu yang tidak demokratis karena ada intervensi kekuasaan yang sangat besar di sana. Tetapi mulai pemilu tahun 99, ya, dan salah satu tuntutan para tokoh-tokoh reformasi pada tahun 98-99 itu adalah mewujudkan pemilu yang demokratis, termasuk di dalam pers yang demokratis. Ya, jadi kalau boleh berkesimpulan, ya, pemilu demokratis dan pers demokratis ini ya sama-sama akan reformasi. Nah, tapi itu semua teman-teman, pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, kemerdekaan pers pun sebagai wujud kedaulatan rakyat. Nah, dalam posisi ini, ya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu serta pers sebagai pengawal demokrasi memiliki tujuan akhir yang sama, ya. Ini tujuan akhir yang sama, yakni menjaga kedaulatan rakyat. Yang berikut Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana relasi antara pers dan juga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Menurut saya bahwa Bawaslu dan pers punya kesamaan fungsi yang sebagai badan atau lembaga pengontrol, ya, sama-sama melakukan fungsi atau tugas pengawasan. Pers mengawasi apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Bawaslu pun mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU dan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh pers. Itu adalah pers sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu sendiri. Nah, Bawaslu dan pers sama-sama lembaga mandiri dan independen. Nah, pers punya kebebasan. Tidak boleh ada satu pihak pun yang mengintervensi pers. Bawaslu pun demikian. Ya, Bawaslu pun demikian. Dia lembaga negara yang otonom di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga ketika ada orang yang dipanggil klarifikasi dalam melakukan pelanggaran, sekalipun dia pejabat negara, maka dia harus melakukan aturan yang berlaku di Bawaslu. Karena Bawaslu lembaga yang memiliki kewenangan khusus. Kemudian Bapak Ibu semua, pers bebas mengontrol Bawaslu, tetapi Bawaslu tidak bisa mengontrol pers. Nah, ini perbedaannya. Teman-teman media setiap saat bisa mengontrol Bawaslu, apa dilakukan oleh Bawaslu, pengawasannya efektif atau tidak, penanganan pelanggarannya efektif atau tidak. Tetapi Bawaslu tidak punya kewenangan mengontrol teman-teman pers. Nah, di sini lekat perbedaannya. Tetapi Bawaslu dan pers memiliki juga peran yang sama, yakni fungsi atau peran pencegahan, sosialisasi dan distribusi informasi pemilu dari hulu ke hilir pada semua tahapan. Ya, jadi ketika Bawaslu mengajak kawan-kawan untuk diskusi seperti ini, maka ini bagian daripada upaya pencegahan. Kenapa? Orang tidak melakukan pelanggaran pemilu. Nah, Bawaslu tidak akan maksimal bekerja tanpa dukungan daripada teman-teman media. Nah, Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu. Dan ketika melakukan tugas penindakan pelanggaran pemilu itu, maka pers juga punya hak untuk meliput apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Jadi sebenarnya relasi antara pers dan penyelenggara pemilu adalah relasi yang intim yang mestinya dibangun ketika tahapan pemilu itu boleh berjalan. Dulu ketika saya masih bekerja di media, tahapan pemilu ketika di launching, maka hampir setiap hari saya akan berkunjung ke KPU dan berkunjung ke pengawas pemilu pada saat itu untuk mengupdate informasi.
apa tahapan hari ini, apa yang terjadi hari ini, apa saja pelanggaran yang sudah ditemukan oleh pengawas pemilu, atau apa saja laporan dugaan pelanggaran yang sudah disampaikan ke masyarakat kepada pengawas pemilu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau jujur sekarang, teman-teman media dan teman-teman Bawaslu dan KPU harus membangun satu relasi keintiman agar apa? Agar publik bisa mengetahui secara pasti tentang hak dan kewajiban daripada masyarakat di dalam setiap tahapan pemilu itu sendiri. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu semua, di dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu perlu yang menjaga yang namanya kepercayaan atau trust, dan begitu pun KPU misalnya. Oleh karena itu menjadi sangat penting agar penyelenggara pemilu itu dapat terbuka untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui teman-teman media, ya, teman-teman wartawan. Perlu ada komunikasi dua arah antara KPU, antara Bawaslu dan antara rekan-rekan media dalam kaitan dengan pemberitaan tentang pemilu. Ada komunikasi dua arah. Ya. Teman-teman wartawan merasa rugi kalau hari ini tidak ada berita tentang pemilu. Teman-teman Bawaslu juga merasa rugi kalau misalkan hari ini tidak mendistribusikan informasi kepada media untuk diberitakan. Ya, itu yang saya maksudkan dengan komunikasi dua arah. Ya. Dan juga saling menguntungkan, ya. Teman-teman media setiap hari mendapat suplai informasi daripada Bawaslu tentang apa yang terjadi, tahapan apa, temuan apa, atau apa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada hari ini. Jadi ada komunikasi, ya, dengan tetap menjaga norma, etika, tata krama, sopan santun, profesionalitas antara Bawaslu dan pers dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu pada setiap tahapan pemilu. Nah, Bawaslu selaku lembaga politik pun harus mampu mengelola setiap informasi yang dimiliki untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Kalau media itu tidak bisa memberitakan, kalau hanya omong-omong, harus ada data, ya? Harus disuplai juga, didukung pula dengan data. Nah, itu kawan-kawan media akan senang. Ada foto kegiatan, nah, kawan-kawan akan senang. Tapi kalau hanya omong-omong toh, kawan-kawan media malas, ya hari omong itu saja, tidak ada data. Pada akhirnya apa? Informasi yang disampaikan itu menurut kawan-kawan Bawaslu penting, tapi ya bagi kawan-kawan media tidak penting karena informasinya kering, tidak didukung dengan data yang lengkap atau audiovisual atau ada foto dan seterusnya. Nah, tetapi ya teman-teman wartawan juga harus perlu paham bahwa kawan-kawan Bawaslu itu juga terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi apa saja yang boleh diberitakan pada tahapan pemilu dan apa yang tidak boleh diberitakan, atau apa yang boleh disampaikan kepada media dan apa yang tidak boleh disampaikan kepada media. Makanya di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik di situ disebutkan ada 3 jenis informasi yang menjadi hak publik, yakni informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, 3 jenis informasi ini ya teman-teman media bisa mengaksesnya kapan saja dibutuhkan, silahkan. Tetapi khusus yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, Bawaslu memang dilarang untuk mempublikasikan. Ya, Bawaslu dilarang untuk tidak boleh mempublikasikan. Nanti informasi apa saja yang dikecualikan ya silahkan kawan-kawan menanyakan di teman-teman Bawaslu di situ. Ya. Nah, ada beberapa kategori informasi yang dikecualikan, ya, antara lain rahasia pribadi, ya, rahasia pribadi antara identitas informan atau pelapor atau daftar saksi, daftar ahli, daftar tersangka, daftar alat dan barang bukti yang mengetahui adanya tindak pidana pelanggaran pemilu atau pemilihan. Nah, beberapa informasi ini tidak boleh disampaikan pada saat tahapan pemilu itu berjalan. Makanya
biasanya hanya pakai cukup inisial saja, tidak boleh nama lengkap, ya. Tidak boleh menyebutkan ini dia datang bawa alat bukti apa, itu tidak boleh, ya. Itu dilarang di dalam aturan Bawaslu, itu dilarang. Kemudian juga ya menyangkut dengan rahasia lembaga yang dikecualikan karena membahayakan ASN, membahayakan sarana-prasarana di Bawaslu dan naskah dinas Bawaslu, itu juga termasuk informasi yang dikecualikan. Sehingga kalau misalkan ada peristiwa atau ada masalah-masalah yang terkait dengan dan yang membahayakan orang lain, dan Bawaslu merasa untuk informasi tersebut tidak boleh dipublikasikan, yang mohon pengertian teman-teman media juga untuk jangan juga lalu memaksakan, karena berkaitan dengan keselamatan orang lain, itu tidak boleh. Atau mungkin rahasia negara, ya, rahasia negara yang dikecualikan agar tidak menghambat pencegahan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Contoh, berita acara pleno yang membahas penanganan pelanggaran, dokumen rekaman, audio, video, dan catatan dalam rapat pleno yang membahas penanganan pelanggaran. Nah, itu juga tidak boleh disampaikan secara vulgar kepada teman-teman media. Ya mungkin ya bocoran tipis-tipis lah, tetapi tidak boleh secara vulgar, apalagi soal rahasia identitas orang yang nanti kalau orang tersebut nama disebutkan, maka yang bersangkutan dan keluarganya terancam keselamatan mereka, itu tidak boleh. Di aturan Bawaslu juga sudah dilarang. Nah, saya punya beberapa tips bagi kawan-kawan Bawaslu untuk bagaimana memudahkan teman-teman Bawaslu di dalam mengoptimalkan publikasi di media. Ya, ada beberapa tips. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di Bawaslu Sabure juga. Ya, jadi cara mudah mengakses informasi dari Bawaslu. Yang pertama ya, melalui siaran pers. Ya mungkin seminggu sekali teman-teman Bawaslu Kabupaten Sabure juga memproduksi yang namanya siaran pers. Ya, siaran pers katakanlah dilakukan pada setiap hari Sabtu. Menginformasikan kepada publik melalui kawan-kawan media tentang capaian yang sudah dilakukan oleh Bawaslu selama satu pekan, selama satu minggu. Katakanlah dari Senin sampai dengan hari Jumat, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sabure Jua? Berapa banyak temuan, berapa banyak laporan pelanggaran, melakukan pengawasan apa saja. Nah, silakan kawan-kawan menyampaikan itu dalam bentuk siaran pers. Apa yang punya selama satu minggu itu. Nah, tentunya disertai dengan dokumen foto, video, dan juga data-data yang lengkap. Atau teman-teman dapat mengoptimalkan yang namanya fungsi press conference, konferensi pers. Mungkin seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, ya, menggunakan kawan wartawan di Kabupaten Sabu, kumpul di kantor Bawaslu, kemudian ya teman-teman Bawaslu menyampaikan, memberikan informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu di Kabupaten Sabure Jua dan rencana ke depan apa yang akan dilakukan, atau mungkin kalau ada kasus pelanggaran apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah sampai di mana tahapan penanganan pelanggaran tersebut. Atau dalam bentuk apa? Testimoni. Pagi-pagi begitu, kawan-kawan wartawan, sebelum kawan-kawan jalan di hutan, mampir di kantor, duduk minum kopi sambil makan pisang goreng atau makan ubi rebus, pisang rebus. Nanti terus ya diskusi apa saja di situ, sambil minum kopi, sambil makan kue dan berdiskusi. Ya, saya kira kopi dan gula di Bawaslu itu tidak akan habis. Kalau kopi dan gula habis, kita minum gula air baiklah sambil makan pisang dengan sambal luar. Bolehlah, silakan kawan-kawan Bawaslu. Yang penting berkreasi, ya, sudah punya kreatif. Ya, kan wartawan di Sabu kan tidak terlalu banyak. Ya. Paling banyak mungkin 10-15 orang. Seminggu sekali pas saya undang kawan-kawan media datang minum kopi. Atau dalam bentuk grup diskusi seperti ini, ya, diskusi tematik. Tahapan sekarang
pendaftaran calon anggota DPR, juga penyusunan data pemilih. Nah, kawan-kawan Bawaslu silahkan undang kawan-kawan media datang berdiskusi soal tema itu, ya. Jadi diskusi tematik, atau bisa juga dalam bentuk mediatoring, ya. Mediatoring itu yang saya maksudkan itu ya, kalau kawan-kawan Bawaslu berkunjung ke kecamatan, ya ajaklah kawan-kawan media 1-2 orang ikut, selain sebagai teman untuk bercerita, ya kawan-kawan media juga bisa melakukan peliputan di lapangan, ya. Kawan-kawan Bawaslu melakukan pengawasan, ya itu namanya mediatoring. Jadi kawan-kawan media bisa tur sambil melakukan peliputan tentang apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu. Atau bisa juga dalam bentuk press meeting, ya. Press meeting ini ya ada pertemuan rutin yang sudah diagendakan oleh kawan-kawan Bawaslu. Ya, mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau dalam hari sekali, silahkan teman-teman Bawaslu bisa memanfaatkan itu. Atau bisa juga dalam bentuk call center, ya. Jadi silahkan teman-teman Bawaslu memberikan nomor kontak kepada kawan-kawan media, supaya kalau ada informasi menyangkut dengan tahapan ini, saya bisa hubungi kemana. Contoh, sekarang tahapan pencalonan, divisi mana yang bertanggung tahapan itu. Kasih nomor kontak kodifnya kepada kawan-kawan media, supaya teman-teman media bisa berkomunikasi bila mana ada informasi yang dibutuhkan untuk dilakukan peliputan. Atau dalam bentuk stop press, ya. Stop press ini ya, ketika kawan-kawan jalan, ketemu kawan-kawan di mana, kawan-kawan, Bapak dengar dulu, kita diskusi sedikit, saya mau tanya ini. Nah, kawan-kawan Bawaslu jangan menghindar, jangan lari, karena itu salah satu kewenangan media untuk mendapatkan informasi dari Ibu teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Saburai. Atau juga bisa dalam bentuk riset. Jadi kalau habis pemilu, ya kawan-kawan bisa menggunakan kawan media, ayo kita tulis buku, mari kita riset tentang pemilu kali ini, kira-kira apa kelebihan, apa kekurangannya. Nah itu silahkan teman-teman di Sabu biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, setiap informasi dari Bawaslu yang ingin disampaikan ke publik sudah harus melalui proses screening, ya, atau proses verifikasi sebelum dibagikan kepada media untuk dipublikasikan. Dan orang yang memberikan informasi pun, ya, orang yang bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Jangan sampai nanti Pak Joni yang menyampaikan informasi, tapi kalau ada masalah nih tempat itu yang bertanggung jawab, tidak boleh, ya, karena subjek hukum di dalam pemilu itu ada juga subjek orang. Nah, jadi siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, ya, ini istilah lama dan bagi kawan-kawan media ini bukan hal baru, ya. Ada yang namanya bad news is good news. Still exist or not, apakah masih relevan atau tidak, ya? Berita buruk adalah berita baik, apakah ini masih relevan atau tidak di Saburai Jua, yang sampai kawan-kawan media tiap hari hanya mencari kelemahan daripada penyelenggara pemilu. Nah ini juga saya kira ini tidak objektif juga. Tetapi perlu juga menulis tentang apa yang capaian kinerja lain yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik oleh Bawaslu maupun oleh KPU. Bukan berarti bahwa Bawaslu dan KPU itu anti kritik, tidak. Silahkan teman-teman mengkritisi bila mana ada kekeliruan atau ada hal-hal yang dilakukan di luar kewenangan kawan-kawan Bawaslu. Silahkan saja. Tetapi kalaupun ada hal-hal baik yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu, ya silahkan teman-teman mempublikasikan, tentunya sesuai dengan hasil liputan kawan-kawan di lapangan. Saya kira begitu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pak Joni dan teman-teman media tentang kemitraan media dan Bawaslu di dalam peliputan dan pengawasan tahapan pemilu tahun 2024 yang sementara berjalan, dan saat ini kita sudah berada di separuh tahapan, ya.
Karena tahapan pemilu itu sudah dimulai dari bulan Juni tahun 2022 yang lalu. Artinya ya, sudah mau 1 tahun tahapan ini berjalan. Sudah tahapan pendaftaran verifikasi partai politik sudah selesai. Ya, kita sudah tahu peserta pemilunya ada berapa banyak. Dan sekarang tahapan yang sementara berjalan itu adalah penyusunan daftar pemilih dan juga tahapan pencalonan. Dan daftar pemilih ini sendiri akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 21 atau 22 Juni yang akan datang. Sedangkan tahapan pencalonan ini dia berproses terus. Sekarang sudah pendaftaran daftar calon sementara dan sudah mulai dilanjutkan ke tahapan masa-masa perbaikan sampai ke tahapan DCT nanti. Jadi 2 tahapan ini yang sudah jalan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan waktu selanjutnya saya akan berikan ke Pak Joni. Kalau ada diskusi silakan. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa, terbuka sudah. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak untuk penyajian materinya. Saat ini Bapak Ibu semua, kita masuk dalam sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini, waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang mau disampaikan, pertanyaan maupun sharing, bisa disampaikan kepada Bapak narasumber dengan menyebut nama dan juga dari media mana. Saya pikir itu. Ini suara Pak Joni saya tidak dengar ini. Siap pimpinan. Baik, terima kasih Pak. Bapak. Untuk mute. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk penyampaian materi buat kami media yang ada di Saburi Juang. Untuk itu pada kesempatan ini sudah pasti bahwa ada hal-hal yang pasti akan ditanyakan oleh teman-teman media di Saburi Juang, yaitu akan dipandu oleh teman moderator. Bapak, saya akan kasih ke moderator untuk berapa orang yang harus ditanyakan, berapa termin yang perlu dibuka. Saya berikan kepada teman moderator untuk presentasi kita. Silakan. Baik, mohon izin Bapak. Halo Bapak, apakah bisa dengar suara kami Bapak? Ya, silahkan lanjut. Ya, baik Bapak Ibu semua, saat ini kita masuk dalam sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini, Bapak Ibu dapat menyampaikan nama dan juga dari media mana. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya, dari Zona Land News, Timex, Pos Kupang. Jadi hanya 3. Ya, baik. Bisa dimulai dari penanya dari Zona Land News. Oke, baik. Selamat siang Bapak Jimris di Kupang. Selamat siang, saya Dedi Laidoma, saya dari media zonalanews.com. Ada beberapa hal yang memang yang ingin saya sampaikan, tapi karena kebetulan di sini sudah running out of time, jadi kita siap-siapnya untuk turun lagi dari sini. Ya baik, mungkin singkat saja. Tadi terkait dengan saran Bapak tadi yang bagaimana kemudian Bawaslu untuk menyampaikan informasi terhadap awak media yang ada di Sabura Jua. Yang paling pertama memang sejauh detik ini sampai hari ini juga media seringkali memang disampaikan oleh para pihak Bawaslu, misalnya ini karena kita bicara terkait dengan Bawaslu. Jadi Bawaslu seperti tadi yang disampaikan Bapak, media dulu nih yang harus betul mencari. Jadi mungkin dengan usul yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa nanti ada press release, kemudian ada coffee morning, ada juga jumpa pers begitu. Ya mungkin juga sedikit saran saya juga untuk Bawaslu. Karena kan ini penyelenggara nih dan ada pengawas seperti sudah disampaikan tadi bahwa sebenarnya kita ini mitra kerjasama
Nah, bagaimana misalnya Bawaslu itu ada membuat satu media center saja begitu. Jadi rumahnya awak media di situ. Jadi ada berita-berita yang ditempelkan di dinding di situ yang sudah dirilis oleh Bawaslu. Ada juga yang mungkin petugas di situ yang senantiasa menunggu kami dari pihak humasnya Bawaslu begitu. Jadi kita tidak lari sana lari sini untuk mendapatkan sebuah informasi yang tentunya akurat begitu. Kira-kira kalau seperti itu seperti apa Pak Jimlis? Apakah bisa atau tidak? Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, lanjut dari Times. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Saya Lazarus Gije dari media Timor Express yang ada di Sabu. Sebuah pertanyaan, dan sebenarnya bukan pertanyaan, ini hanya satu usulan. Karena kita sekarang berada dalam tahapan penyusunan daftar calon sementara, baik pemilih juga daftar calon legislatif. Nah, di sini sebenarnya KPU dan Bawaslu masih ada pekerjaan, yaitu untuk mendata secara detail, karena masih ada nama-nama pemilih yang di luar Sabu. Mereka ada masuk dalam daftar pemilih di Sabu, tapi mereka ada di Kupang. Contohnya ada mahasiswa atau pekerja. Nah, ini juga perlu menunggu atau data mereka harus diupdate kembali supaya benar-benar mereka ada ini pemilu di Sabu, karena orangnya masih ada di Kupang. Barangkali ini salah satu informasi dan bagaimana jalan keluarnya supaya ketika masuk dalam tahapan penetapan tetap itu benar-benar mereka sudah terdaftar. Barangkali ini saja informasi dari kami. Baik, lanjut di wartawan Pos Kupang. Oke, terima kasih untuk tempat dan kesempatannya. Selamat siang semua. Terima kasih untuk para materi yang luar biasa dari senior kita, senior jurnalis ya, luar biasa. Saya rasa dalam diskusi kali ini apa yang disampaikan oleh Bapak terkait usulan dengan penyamaan perspektif untuk melibatkan media dalam pemberitaan Bawaslu dalam konteks kesamaan tujuan yang sama dalam konteks pengawasan maupun publikasi, saya rasa hal itu hal yang perlu dipertimbangkan. Dan apa yang diusulkan oleh teman-teman jurnalis sebelum saya bertanya seperti tadi di Lazarus itu merupakan poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Tetapi terlepas dari itu, saya rasa hampir dari kita media punya perspektif dalam mengelola data yang berbeda. Bahkan cenderung kita bisa mendapatkan data lebih cepat daripada Bawaslu itu sendiri. Begitupun sebaliknya. Karena itu saya rasa toleransi dalam kerjasama ini perlu dibangun dengan tertata sebaik mungkin. Karena itu kalau dari saya pribadi, sebisa mungkin mari beri ruang untuk kita banyak diskusi, banyak berinteraksi. Karena itu merupakan hal yang sangat-sangat baik. Dan usulan-usulan disampaikan oleh pemateri tadi, saya rasa merupakan usulan-usulan yang bisa menjadi langkah-langkah akurat. Itu saya apresiasi pertemuan ini. Karena itu terlepas dari data yang ingin saya sampaikan, terlepas dari pengaturan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Pengawasan Pemilu, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, tentu kita punya aturan yang tidak bisa dilewati, tetapi publikasi terhadap masyarakat tidak semata-mata ketika yang punya data, karena Bawaslu tidak bisa sampaikan karena terbatas dalam regulasi aturan dan kita tidak memberitakan itu. Saya rasa tidak seperti itu. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam diskusi ini. Untuk itu saya ingin menanyakan bagaimana sih perspektif Bapak terkait data yang kami dapatkan di lapangan, yang tentunya walaupun akan mengusik khalayak ramai, tetapi memang data itu akurat, baik dari narasumbernya
maupun kejadian yang kami temukan di lapangan. Terlepas dari Bawaslu yang punya pembatas dalam regulasi aturan yang ada, tapi kami media punya poin yang lebih seperti data tersebut. Untuk itu saya ingin menanyakan terkait hal tersebut. Untuk itu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang lebih ada 3 pertanyaan dari 3 penanya, dan juga dari 3 penanya ini ada usul saran juga terkait dengan tugas daripada Bawaslu Sapura Jua. Sebelum Bapak menjawab, izin kita rehat dulu Bapak, karena Zoom sudah habis, jadi kita mau masuk ulang Bapak. Siap, kita langsung di link yang baru ya. Saya keluar dari sini, dari ruang ini, nanti saya gabung di link yang baru. Siap Bapak. Baik, ini apa? Tolong ini menikmati berkat yang ada. Ada bos, bisa ada. Grup WA saja tidak pernah ada. Surat tugas kami ada di Bawaslu loh. Bapak bisa dipindah dengan nomor WhatsApp itu ada. Dari kampus pagi sudah dipilih. Hampir sedikit sekali. Ini petani. Kalau posku paling apa tiap hari. Oh. Media saya tidak sama ruangan sekarang polisi sudah mana? Oh, ada papi dari kesana sini. Ya, ada sana berangkat semati. Subkontrak tadi.
Kalau kita pindah-pindah ke media. Tapi ada di atas kesenangan dengan gaya dia kan di DPS ya. Dalam kecamatan ya, sebenarnya sudah boleh jadi wartawan. Ya. Kalau Devi ya, kalau mulai arah-arah yang lebih bagus, ada dua. Itu kan pas harus pelan-pelan waktu itu nggak kira waktu itu. Masa dia pengen jalan ya, kita tahu wartawan. Independennya kamu nggak ketemu. Kita kalau ada sesuatu juga kalau sama-sama kita bisa keluar sekarang dalam media. Ya baik, Tapi Nur, teman-teman, jadi yang saya hormati, proses loadingnya agak lambat mungkin karena faktor jaringan, jadi baru bisa tersambung. Saya akan merespon 3 hal yang disampaikan oleh rekan-rekan media tadi, dari teman Alay News, dari Om Lasarus, dari Timex, dan juga dari Abi dari Pospol tadi. Kalau Om Lasarus ini ya bukan orang baru, ini dulu saya masih di Timex, waktu juga sudah bergabung. Saya sudah tidak di Timex, tapi Bapak Ketua masih di Timex, ya ini Bapak Ketua konsisten. Ya semoga sehat-sehat ya Bapak. Teman-teman semua, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman tadi dari zona lain soal ada media center, ya. Jadi media center itu ya semacam tempat, ya, untuk teman-teman media kapan saja membutuhkan informasi bisa datang ke media center dan dapat mengakses informasi itu. Jadi di media center itu ada tersedia informasi-informasi dalam bentuk data, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafis, dan informasi apa saja tentang pemilu. Mungkin disiapkan dalam bentuk brosur, ya. Yang penting setiap hari itu ada teman-teman Bawaslu yang memproduk informasi dan disiapkan dalam media center. Nah, media center ini dia bisa dalam 2 bentuk, ya. Bisa dalam bentuk offline, artinya bahwa ada di kantor. Nah, bisa juga ya dalam bentuk bentuk digital. Jadi ada media center dalam bentuk digital, ada grup WA, ada grup Instagram, ada grup media sosial yang melibat, yang anggota-anggotanya terdiri dari rekan-rekan pekerja media dan juga teman-teman Bawaslu. Nah, itu yang mungkin dimaksudkan oleh teman adik tadi dari zona lain. Tetapi ya dalam bentuk fisik ya harus ada satu ruang khusus lah. Kalau kawan-kawan media datang ya, kalau kawan pimpinan Bawaslu seharusnya sementara rapat atau sementara pleno, ya mungkin mereka bisa duduk sambil bekerja di ruangan media center. Ada fasilitas internetnya, kalau ada laptop atau komputer lebih mungkin dipasang di situ sehingga kawan-kawan media yang mungkin laptopnya bermasalah, ya bisa bekerja di laptop atau komputer yang disiapkan di media center fasilitas oleh Bawaslu. Jadi saya pendapat itu, ya itu bagus sekali itu usulannya. Silakan tinggal dipertimbangkan oleh teman-teman di satu Bawaslu untuk bagaimana tindak lanjutnya. Nanti didiskusikanlah dengan kawan-kawan media di situ. Media center yang representatif, yang kira-kira kawan-kawan media inginkan itu seperti apa. Nah, silahkan didiskusikan dengan kawan-kawan, dengan
koordinator sekretariat. Kemudian yang kedua dari Bapak Lasarus tadi ya, jadi begini aman. Untuk tahapan DPT sekarang itu sudah sampai pada tahapan yang namanya DPS sudah, DCS sudah, daftar pemilih sementara kan sudah. Sekarang itu dalam proses penyusunan DPS untuk nanti diumumkan, dan setelah itu DPS HP ini nanti ditetapkan menjadi DPT. Jadi kalau ada saudara, ada kakak adik, anak-anak kita, adik kita yang namanya belum ada dalam DCS dan namanya belum ada dalam DPS hasil perbaikan, saya kira masih ada waktu sebelum penetapan DPT nanti. Ya. Silakan memberikan masukan melalui Bawaslu atau melalui KPU supaya mengakomodir mereka. Karena kalau sudah nama ada dalam DPT, itu sama dengan kalau Om Sars mau datang di KUP supaya yang tiket, jadi tinggal tiket kapal naik di pesawat atau naik di kapal lebih cepat. Tapi kalau tidak ada nama, tidak ada dalam DPT, ya mau dapat menentukan dan memilih bagaimana, itu tidak bisa ikut memilih. Jadi silahkan nanti kawan-kawan media membantu menginformasikan kepada masyarakat supaya sebelum DPT itu ditetapkan, mumpung masih ada waktu untuk mengakomodir para pemilih yang nama-namanya belum ada dalam DPS atau DPS HP, supaya didaftarkan, dan kalau memang memenuhi syarat sebagai pemilih maka tentu akan didata dan masuk ke dalam data pemilih yang sementara berproses. Begitupun teman-teman mungkin mohon kerjasamanya ya di dalam pengawasan daftar calon sementara, calon anggota DPRD Kabupaten Juan, silahkan memberikan masukan kepada Bawaslu dan KPU bila mana ada calon-calon yang katakanlah tidak memenuhi syarat tapi ada dalam DCS yang sementara berproses, nanti supaya nanti bisa ditindaklanjuti oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Sabura Juan. Kemudian tadi dari teman dari Poskupon tadi ya, saya kira memang itu harapan yang luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana kawan-kawan di Bawaslu mengoptimalkan relasi ya, kemitraan antara media dan Bawaslu, supaya tidak boleh ada satu informasi pun yang ditutupi, kecuali informasi itu dikecualikan. Tapi kalau informasi itu hak masyarakat untuk tahu, maka silahkan kawan-kawan menyampaikannya kepada rekan-rekan media supaya bantu melakukan publikasi. Nah, publikasi itu juga sekaligus membantu sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi ya, kalau dikatakan pekerjaan kawan-kawan Bawaslu itu menjadi lebih ringan karena bagian itu sudah dihasilkan oleh media. Nah, ganti begini ada mediator yang artinya ada masalah. Iya, saya kira begitu ya, Pak Moderator dan teman-teman. Ini sudah dengan satu juga, saya kira waktunya untuk istirahat dan isoman, istirahat siang, sholat, makan siang, tidur siang, dan seterusnya. Ya, waktu saya kembalikan kepada teman-teman di sekalian. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya terhadap 3 pertanyaan serta masukan.
Sampai dari ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber. Tadi Bapak narasumber sudah sampaikan bahwa saat ini kita sudah harus berada di waktu istirahat makan siang ataupun sejenisnya, sehingga untuk sesi diskusi Bapak Ibu kita tutup dan sekiranya apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, Bapak Jemris, Bapak Ibu dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pers yang ada di Saburai Jua.